jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Deni Cahyan Tias, nomor UKG 20150305056280 dengan NIM 2200103921097238. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian untuk memenuhi syarat ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, yang mana hari ini saya akan mengambil materi suhu, kalor, dan pemuaian dengan submateri pemuaian yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kediri, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai, silakan berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Masuk semua ya? Sebentar, nihil. Ya, diperhatikan. Depan, belakang, ada kotoran, ada sampah. Perhatikan, depan, belakang, tidak ada, bersih. Kalau ada dibuang, dibuang. Dibuang. Ya, dibuang ya. Jaga kebersihan. Ayo cepat masuk. Masih semangat anak-anak? Masih. Ada yang kurang enak badan atau sakit? Tidak ada. Harus sehat ya? Jaga kesehatan. Ada yang belum sarapan? Belum. Diusahakan setiap pagi sebelum berangkat sekolah kalian harus sudah sarapan. Kalau memang tidak sempat membawa bekal ya, tidak apa-apa. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Suhu. Tentang suhu. Masih ingat enggak pengertian dari suhu? Masih. Ya, angkat tangan. Ya, Danisa. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Ya, derajat panas suatu benda. Itu tadi pengertian dari suhu. Terus kemarin kita juga melakukan praktikum, ya kan? Praktikum tentang apa? Mengukur suhu air dingin dan air panas. Nah, mengukur suhu air dingin dan air panas. Masih ingat ya kalian? Pada waktu kalian mengukur suhu air dingin dan air panas, pada waktu mengukur air panas, apa yang terjadi pada termometernya? Yuk Akbar. Ya, termometernya naik. Air raksa dalam termometer memuai. Ya, air raksa dalam termometer memuai. Hari ini pelajaran kita yaitu tentang pemuaian. Ada yang sudah tahu? Apa kok angkat tangan? Ada yang sudah tahu pengertian dari pemuaian ya, Elsa? Ya, karena kan adanya suatu panas. Berarti kalian minggu lalu sudah membaca ya? Di rumah sudah dibaca atau pemuaian? Sudah. Ini ya, tujuan kita hari ini yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, menganalisis konsep pemuaian dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelidiki pengaruh suhu pada proses pemuaian. Dari keempat tujuan ini, yaitu yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil percobaan. Ini mouse-nya udah bisa. Ya, ini adalah pemahaman bermakna. Ini gambar apa? Balon TV. Selain di TV? Di sosmed ya.
Ternyata darah ini ditemukan pada tahun ya, oleh siapa? Ya, oleh Montgolfier di Perancis. Ternyata balon udara ini ada hubungannya dengan yang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pemuaian. Nanti kita belajar tentang pemuaian ya. Ya, nanti kalian akan melakukan praktikum. Terus ada penilaian. Ada 3 penilaian nanti. Ada nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan. Nilai sikap nanti Bu Deni ambil dari nilai pada waktu kalian praktikum. Sikapmu bagaimana? Apakah kalian bekerja sama dengan temannya? Apakah bergotong royong? Ya, bagaimana komunikasimu dengan teman satu kelompok? Terus yang C itu pengetahuan. Ini nanti pengetahuan ada 2, pretest dan posttest. Ya, sebelum kita ke pretest, nanti yang aktif, yang banyak bertanya, banyak menjawab, nanti dapat hadiah khusus dari Bu Deni. Ya, jelas ya? Jelas. Sekarang dikeluarkan HP-nya, kita melakukan pretest ya. Sebelum mulai pelajaran kita melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan kalian. Ini sudah Bu Deni kirim di grup WA ya. Ya, ini sudah Bu Deni lihat. Ya, ternyata nilainya masih banyak yang kurang dari 80. Jadi masih belum mengerti bab. Silakan HP-nya dimasukkan dulu ya. Dimasukkan dulu. Ya, itu yang dilingkari. Itu gambar rel kereta api. Ya, dari video ini rel kereta api diberi celah. Apa yang ada dalam pikiranmu? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Dari video ini apa yang ada dalam pikiranmu? Ya? Kereta lewat. Terus apa ya, Elsa? Tidak terjadi pemuaian pada rel kereta. Yang lain? Dari gambar ini apa yang bisa kamu kemukakan? Ya. Ya, mengapa rel kereta api diberi celah? Yang kedua, ada lagi? Ya, Nat. Terjadi apabila rel kereta api tidak diberi celah? Ya, pinter. Apa yang terjadi apabila rel kereta api tidak diberi celah? Ini gambar pertama. Yang kedua, perhatikan. Ini gambar apa? Ya, kabel. Apa kabelnya? Pasang kendur. Dari gambar ini, apa yang ingin kamu kemukakan? Ya? Ya, mengapa kabel listrik dipasang kendor? Yang lain? Gustiar? Apa yang terjadi apabila kabel dipasang kencang? Ya, apa yang terjadi apabila kabelnya dipasang kencang? Ini ya, rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama tadi sudah disampaikan temanmu, ya, Mardika. Yang kedua oleh Gustiar. Untuk menjawab rumusan masalah ini, silahkan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan pindah tempat ya. Belakangnya sini. Ambil kursi. Berarti bundernya ada. Oh, kamu hadap ke belakang. Ya sudah, tuh mana kelompok 1? Ini Bu Deni, kelompok 2. Kelompok 2, Danis. Ini kelompok 2, diambil. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. Kelompok 6. Silakan dibaca dulu
langkah-langkah percobaan di LKPD. Ya. Langkah-langkahnya sudah dibaca? Ya, sudah. Kalau sudah, per kelompok perwakilan maju ke depan, ketua kelompoknya maju ke depan, ambil alat dan bahan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ini tisunya ya. Ini kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kelompok 4. 5. Ya, ini diambil. Yes, 1. 6. Nah, ini diambil. Ini gini, ditata yang bagus, yang ganteng. Ini sudah 0 belum? Sudah? Ini ya, dituang. Hati-hati ya menuangnya. Pelan-pelan, sudah. HP-nya dikeluarkan salah satu untuk memberi waktu. Waktunya berapa menit? Ya, silakan. Sebentar. Ini nanti kalau ini sudah nyala, ini harus sudah on ya. Yuk. Sudah diamati ya, mana yang duluan. Nanti dimasukkan ke tabel hasilnya. Ya, ini nanti kalau ini dipegang jangan tembaganya, ya. Kalau ini dinyalakan, langsung stopwatchnya nyala. Ini enggak akan Pakai korek, pegang. lalu cara di sini. Gini loh. Ya, ya sudah diamati ya. Diamati, nanti berapa menit suhunya naik berapa panjangnya. Ya ini, silakan. Dinyalakan ini, dinyalakan. Ya sudah, mana koreknya? Dijepit nanti gini. Yuk, ayo dinyalakan. Udah bisa. Sudah, mana koreknya Cah Ganteng? Ya, bisa toh? Jangan ditiup. Nanti matinya langsung ditutup. Berapa Ya. menit? Ada di LKPD, dilihat berapa menit. Sudah? Udah ya? Cut. Ya, sudah selesai anak-anak praktikumnya? Ya, kalau sudah silakan alat dan bahannya dikembalikan ke tempat semula. Ya, silakan dikembalikan. Nanti kalian maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya.
Ya dicari ya, panjangnya tadi berapa, terus panjang akhirnya berapa. Ya, Ini caranya bagaimana? yang mana? Yang ini. Kotak. Apa enggak tahu rumusnya? Tahu, tapi nggak tahu caranya. Oh, gini. Langsung di sini aja ya. Anu. Nah. Rumusnya kan L sama dengan L0 1 plus apa tadi? Koefisien itu lambangnya alfa dikalikan delta T ya. L0-nya berapa? Ini berapa? 200. Terus L-nya kamu ini harus dulu ya. 200, berapa itu? 200,50. 1 plus alfanya kan dicari. Nya 100. Jadi 200,50 sama dengan ini dikalikan 200 kali 1 200 ditambah 200 kali alfa kali 100 ini sama aja 200 kali 100 dulu kan dulunya tambah 23 kalikan alfa ini kan bisa pindah ruas kalau plus pindah ruas ke sini jadi min ya kan 200,50 min 200 sama dengan 20.000 kali alfa 200,5 dikurangi 200 tinggal 0,5 ya 50 wes. Nah ini toh berarti alfanya 20.000 dibagi 0,5 bisa tahu nanti caranya bagi L sama dengan S dihitung ya. Ya sama-sama. Kamu sudah pinter. Ya, sudah. Oh ya. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Ada yang belum? Tidak ada. Berarti sekarang silakan kelompok 1. Kalian presentasikan yang data di kolom ya. Silakan perwakilan mana kelompok 1. Satu anak. Nanti saya dari kelompok 1 menyampaikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan pendapat saya. Hasil percobaan ya Percobaan dari kelompok 1. kelompok 1. Yang pertama aluminium. Panjang mula-mula Menghadap ke depan. Anak dua panjang lubang menghadap ke pada depan. pemanasan Ayo menghadap ke depan. Adnan menghadap ke depan. 16, menit ketiga 24, menit keempat 30. Panjang akhir 51, koefisien muai panjang 0,000255. Pertanyaan dari adakah yang tidak sama? Jawabannya dari kelompok 1. Kelompok 2. Oh ya, angkanya berbeda tapi hasil akhirnya sama. Kelompok 3 bagaimana? Sama apa tidak? Oh, sama. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Mungkin kelompok berapa ini? Oh, kelompok 5 ya. Ya, kenapa panjang? Karena koefisien panjang aluminium lebih besar. Ya, karena maunya lebih besar. Yang lain, gimana kelompok 5? Sudah sesuai jawabannya? Kelompok 6 ada pertanyaan? Kelompok 6? Kelompok 6 ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa rel kereta api diberi celah? Yuk, jawabannya Karena apa? pada saat panas, rel kereta api akan memuai. Kalau tidak diberi celah, rel akan membeku dan menyebabkan kecelakaan. Kok membeku? Melengkung ya? Betul. Ya, melengkung ya. Dari sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, beri aplaus dari kelompok 1 ya. Silakan duduk.
silakan maju ke depan. Kelompok 4 tidak ada yang bertanya tadi. Ayo maju ke depan. Di bawahnya. Ayo berdua, ayo. Arven, oh. Ya, silakan dibaca hasilmu dari percobaan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan percobaan Hasil percobaan ya. Ya, dari tabel ini. Ya, jenis logamnya. Ya, panjang tembaganya berapa? Ini dibaca. Jenis logamnya apa? jenis logam tembaga panjang setelah dipanaskan 10,2 cm, panjang setelah didinginkan 10 cm, koefisien muai panjang 0,0002. Ya, dari kelompok 4 adakah yang tidak sama? Kelompok 5 dan 6 apakah menyusut atau tidak tadi hasilnya? Ya, sama, menyusut. Ya, sama. Kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, silakan. Ya, kenapa kabel listrik dipasang kendor? Ya, silakan membantu, anggotanya dibantu. Agar pada saat malam hari kabel listrik tidak putus. Ya, pada waktu malam hari kabel tidak putus. Kelompok lain? Ya, pertanyaan lagi. Ya, pada saat kamu mau dinginkan tadi tembaganya. Adanya penurunan suhu pada tembaga. Karena adanya penurunan suhu. Ada lain? Pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya, beri aplaus untuk kelompok. Ya, silakan duduk. Sudah? Dari percobaan tadi akan suatu kesimpulan, ya. Kesimpulan dari percobaan. Yang pertama kesimpulannya apa? Ya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Apabila benda yang dipanaskan akan mengalami pemuaian dan apabila didinginkan akan menyusut. Ya. Yang kedua? Ada lagi angkat tangan? Menghadap ke depan semua, menghadap ke depan semua. Yang duduk menghadap ke belakang, kursinya diputar, menghadap ke depan. Yang kedua apa? Ya, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Bunda. Ya. Kabel listrik dipasang kendur karena di siang hari kabel memuai dan pada saat malam hari kabel akan menyusut sehingga kalau dipasang kencang akan mengakibatkan kabel putus. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ya, Danis. Pemasangan rel kereta api diberi celah agar pada waktu memuai besi tidak bengkok. Ya, besi tidak bengkok. Ya, Bu Deni lanjutkan. Tadi sudah tahu ya pengertian dari pemuaian? Ya, sudah. Terus pada waktu kalian berangkat sekolah, ada yang rumahnya timur sungai? Timur sungai, timur sungai. Ada timur sungai. Lewat mana jembatan Semampir, lihat enggak? Ada lewat jembatan Semampir? Enggak ada. Di jembatan Semampir itu bagian dasar itu ada apa? Besi. Ada besi. Besinya juga diberi celah. Agar apa? Ya, agar pada waktu memuai tidak bengkok. Oh, pinter, Sani. Ini pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ya, ini para perancang bangunan ya, untuk jembatan, jalan raya itu juga menggunakan prinsip dari pemuaian. Terus ini ada alat
Tadi alat yang kalian gunakan namanya apa? Musenbroek ya. Ini untuk pemuaian zat padat. Ada yang tahu contoh dari pemuaian zat padat? Memuai zat padat selain jembatan tadi. Besi, ya. Besi apa? Oh ya, rel. Oh. Rel kereta api. Terus jembatan. Bangunan apa? Rumah. Rumah kenapa? Yang pakai zat padat. Aluminium. Kalian pernah melihat Pak Tukang membuat bingkai jendela? Ya, pernah melihat? Oh, tidak pernah. Kalau kalian amati, bingkai jendela pasti akan diberi celah, ya kan? Itu agar pada waktu siang hari kaca memuai tidak akan pecah. Ini untuk zat padat. Kalau zat cair, ini namanya ya labudide, di lab banyak. Contoh dari pemuaian zat cair apa? Ada yang tahu? Memuai zat cair. Air ya, contohnya apa? Pernah membantu ibunya memasak di dapur? Pernah merebus air? Pernah. Kalau kalian merebus air, airnya penuh kan? Pada waktu airnya apa? Mendidih, ya otomatis nanti airnya akan tumpah. Itu contoh dari pemuaian zat cair. Kalau zat gas, ya ini namanya dilatometer. Di lab tidak ada, nanti kalian bisa mencari di internet, mencari di Google bagaimana cara menggunakan dilatometer ya. Ini tadi kalian sudah mencari rumusnya. Ya, rumusnya apa tadi? L apa? L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa kali T2 dikurangi T1. Ini membacanya alfa ya, alfa yaitu koefisien muai panjang. Ini diingat-ingat ya rumusnya. Kalau L tadi panjang akhir, L0 panjang awal, ini tadi alfa, T2 itu suhu akhir, T1 suhu awal. Diingat-ingat rumusnya, itu nanti keluar pada waktu ulangan. Ya, sekarang kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Apa kesimpulannya? Ya, Axel. Ya, suhunya mempengaruhi. Terus? Setiap benda mengalami pemuaian berbeda sesuai jenis bendanya. Ya, sesuai dengan jenis bendanya. Ya, Danis. Semakin tinggi suhu yang diberikan kepada zat padat, maka semakin besar pemuaian zat padat tersebut. Ya, semakin tinggi apa? Suhu yang diberikan maka pemuaian juga semakin tinggi. Terus kesimpulan terakhir? Ya, Sani? Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, pemasangan kabel, pemasangan rel kereta api, pemasangan bingkai jendela, penyambungan besi pada jembatan. Ya, dari sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Tidak. Kalau tidak ada, berarti kan kalian sudah bisa, sudah paham bagaimana rasanya setelah mengikuti pelajaran bab pemuaian. Apakah sedih, senang, susah? Senang. Kalau kalian senang, silakan dibuka HP-nya lagi. Duduk menghadap ke depan semua, duduk menghadap ke depan semua. Tidak boleh contekan ya. Menghadap ke depan. Kursinya menghadap ke depan lagi. Bu Deni kirim lagi ke grup WA ya. Silakan dikerjakan. Nilainya nanti insya Allah bagus semua. Ya, silakan dikerjakan. Ini nilainya sudah bagus daripada yang pertama. Jadi ada peningkatan ya.
Oh ya, sesuai janji Bu Deni, tadi kelompok yang aktif akan mendapat hadiah. Siapa kelompok yang paling aktif? Hanya ada satu kelompok. Ya. Kelompok berapa? Yang aktif yaitu kelompok 3. Nanti ini dibagi ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sudah. Sekarang dibuka buku paketnya. Yang membawa ya, yang punya. Kalau tidak punya kan pakai HP. Dibuka halaman 106. Ini ada proyek akhir bab. Silakan kalian kerjakan di rumah, ya. Kerjakan dengan anggota keluarga, bapak, ibu, atau adik. Ada pertanyaan dari sini untuk tugasnya? Kalau misalkan di rumah tidak punya kakak adik, bisa dengan orang tua atau dengan Pak RT, Pak RW, ya dengan tetangga ya. Silakan dikerjakan minggu depan. Ini hasilnya dibawa ke sekolah. Ini tugas pertama. Tugas kedua, ini nanti kalian merangkum tadi dari awal. Pemuaian itu apa? Terus contoh-contohnya apa ya? Dirangkum dan halaman 105 itu ada soal, juga silakan dikerjakan di rumah. Itu boleh bekerja sama dengan teman. Dan ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bu Deni akhiri, silakan Bapak Ketua Kelas. Dipimpin doa ya Ketua Kelasnya. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.